Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami bersyukur tidak ada satupun darinya yang keluar dari rencana baik-Mu Tuhan. Dan saat ini kami juga dapat menikmati hari yang baru dan firman-Mu. Semua sudah diatur oleh tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami pada hari ini. Kami siap mendengarkan suara-Mu dan pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 49 ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Adalah lumrah pada waktu seorang menjelang akhir hidupnya menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir untuk anak dan cucunya. Demikian juga dengan Yakub. Kejadian 49 mencatat kata-kata terakhir Yakub kepada ke-12 anaknya yang sekaligus berbentuk berkat, nubuat, nasihat, profetis tentang masa depan masing-masing suku. Ini bukan sekedar pesan di ranjang kematian, tetapi pembacaan rohani atas karakter dan perjalanan hidup setiap anak di hadapan Allah. Yakub tidak hanya mengulang kata-kata manis, melainkan dengan jujur menyingkapkan kelemahan, menegur dosa, namun juga menegaskan janji dan panggilan ilahi yang unik bagi tiap-tiap anaknya. Dari Ruben, Simeon, dan Lewi, kita melihat peringatan keras bahwa hak sulung dan potensi besar bisa hilang karena ketidakterkendalian dan kekerasan. Sebaliknya, Yehuda menerima nubuat istimewa. Dari dialah akan muncul kepemimpinan dan tongkat kerajaan yang tidak akan beranjak sampai datang dia yang berhak atasnya. Menunjuk ke arah Mesias. Yusuf diberkati dengan gambaran cabang yang berbuah lebat di tepi mata air, meski ditembaki pemanah, melukiskan hidup yang terus bertumbuh di tengah serangan karena ditopang oleh tangan yang maha kuasa. Yakub menutup dengan menegaskan bahwa semua ini adalah berkat yang diperuntukkan bagi mereka masing-masing. Artinya, setiap anak mendapat bagian yang spesifik sesuai panggilan dan juga konsekuensi hidupnya. Bagi kita, Kejadian 49 ini mengandung nasihat mendalam. Hidup ini tidak netral. Pilihan dan karakter kita hari ini sedang membentuk diri kita dan generasi sesudah kita. Orang tua diundang untuk menasihati dan memberkati anak-anak dengan jujur, bukan memanjakan tetapi membantu mereka melihat diri di hadapan Allah sambil mendoakan masa depan mereka sesuai kehendaknya. Di sisi lain, sebagai anak-anak, kita diingatkan bahwa anugerah Allah bisa mengangkat seperti Yehuda dan Yusuf, tetapi dosa yang tidak ditobatkan dapat mereduksi panggilan seperti Ruben, Simeon, dan Lewi. Karena itu, mari kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan sikap hati dan langkah kita. Dan biarlah berkat terakhir yang kelak tertulis atas hidup kita adalah bahwa kita memilih taat, setia, dan berjalan dalam rencananya sampai akhir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik yang dapat kami terima Tuhan, dan juga sebagai akibat dari dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, biarlah sampai akhir kehidupan kami dicatat dan kami diterima sebagai anak-anak-Mu yang taat, setia, dan berjalan di dalam rencana. Tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan keterbatasan kami. Kami mau berserah dan bersandar penuh pada rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.